Dia memilih tawa teman-temannya di atas air mataku. 3 hari dia pergi demi kesenangannya, menginjak-injak hari paling sakral bagi kami. Saat dia kembali, tak ada lagi sambutan hangat. Hanya keheningan di rumah yang kini telah mati. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gulai ayam kesukaan suamiku masih menguap hangat dari panci di atas meja makan, berbaur dengan wangi lilin aromaterapi vanila yang sengaja kunyalakan 1 jam lalu. Aku menatap pantulan diriku di cermin yang tergantung di dekat ruang tengah. Gaun merah marun berbahan satin ini adalah gaun yang sama yang kupakai saat kami bertunangan dulu, meski kini terasa sedikit lebih sesak di bagian pinggang. Rambutku sudah tertata rapi, bibirku dipulas lipstik warna korel lembut, dan sepasang anting mutiara pemberian mendiang ibu menggantung manis di telingaku. Semuanya sempurna. Setidaknya, itulah yang kusemangatkan pada diriku sendiri selama 3 jam terakhir. Hari ini adalah tanggal 12 Januari. 5 tahun yang lalu, di tanggal yang sama, seorang pria bernama Raka berjanji di hadapan penghulu dan Tuhan untuk selalu menjagaku, membahagiakanku, dan menempatkanku sebagai prioritas utamanya. 5 tahun pernikahan bukanlah waktu yang sebentar, namun juga belum terlalu lama untuk melupakan betapa sakralnya hari ini. Di atas meja makan, piring-piring keramik terbaik yang hanya keluar saat acara spesial sudah tertata rapi. Gelas kristal sudah berkilau, menunggu dituangi minuman segar. Ada kue tart kecil dengan tulisan, Happy 5th Anniversary, yang mulai sedikit meleleh krimnya karena terlalu lama menunggu di suhu ruangan. Jam dinding berdetak dengan irama yang monoton, seolah mengejek kesendirianku. Jarum pendek sudah menunjuk angka 9 malam. Seharusnya, Raka sudah pulang sejak pukul 7 tadi. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin jalanan macet, mungkin ada rapat mendadak, atau mungkin dia sedang mampir ke toko bunga untuk membelikanku kejutan. Aku meraih ponselku yang tergeletak bisu di meja. Tidak ada notifikasi. Tidak ada pesan WhatsApp. Tidak ada panggilan tak terjawab. Aku mencoba menekan nomornya untuk yang kelima kalinya. Terdengar nada sambung yang panjang, membosankan, lalu berhenti tanpa jawaban. Mungkin dia sedang di jalan, bisikku pada ruangan yang kosong. 1 jam berlalu lagi. Lilin-lilin kecil yang kutata membentuk hati di tengah meja mulai memendek, lelehannya mengotori taplak meja putih bersih yang kusetrika tadi sore. Rasa lapar yang tadi sempat menyengat perutku kini hilang, berganti dengan rasa mual yang bercampur dengan kecemasan. Apakah terjadi sesuatu padanya? Kecelakaan? Atau dia sakit? Pikiran buruk mulai merayapi kepalaku. Aku menelepon lagi. Kali ini, panggilanku langsung ditolak. Hatiku mencelos. Ditolak. Itu artinya dia memegang ponselnya. Dia sadar aku menelepon, dan dia memilih untuk mematikan panggilanku. Air mataku mulai menggenang, merusak riasan mata yang kubuat dengan susah payah. Aku duduk di kursi makan, menatap kursi kosong di hadapanku. Kursi tempat kepala keluarga ini seharusnya duduk. Dulu, di tahun pertama pernikahan, dia tidak pernah absen memberiku ucapan selamat tepat di tengah malam. Di tahun kedua dan ketiga, meski sibuk, dia selalu menyempatkan diri mengajakku makan malam. Namun, perubahan itu mulai terasa sejak tahun lalu. Dia mulai lupa, mulai menganggap remeh, dan aku selalu menjadi istri yang memaklumi. Mungkin dia lelah mencari nafkah, begitu kata ibu dulu saat aku mengadu. Tapi malam ini rasanya berbeda. Malam ini ada rasa dingin yang menusuk tulang, bukan karena AC, tapi karena pengabaian yang disengaja. Jarum jam merangkak ke angka 12 malam. Hari spesial itu resmi berakhir. Berganti menjadi hari biasa lagi. Tepat saat lonceng jam berbunyi, terdengar suara deru mesin mobil di garasi depan. Jantungku berdegup kencang. Itu suara mobil Raka. Dia pulang. Harapan bodoh kembali muncul di dadaku. Mungkin dia memang menyiapkan kejutan besar hingga harus pulang selarut ini. Pintu depan terbuka dengan kasar. Langkah kaki berat terdengar menyeret masuk. Aku berdiri, merapikan gaunku yang sedikit kusut, mencoba tersenyum meski mataku sembab. Raka muncul di ambang pintu ruang makan. Penampilannya berantakan. Kemeja kerjanya keluar dari celana, dasinya sudah hilang entah kemana,
dan bau tajam alkohol bercampur asap rokok langsung menyeruak memenuhi ruangan, mengalahkan aroma lilin vanila dan gulai ayam yang kini sudah dingin. Dia tidak membawa bunga. Dia tidak membawa kue. Dia bahkan tidak melihat ke arahku. Mas Raka. Panggilku lirih. Raka menoleh, matanya merah dan sayu. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan kosong, seolah aku adalah perabot rumah tangga yang tidak penting. Lalu matanya beralih ke meja makan yang penuh dengan hidangan yang sudah dingin. Alih-alih merasa bersalah, dia justru mendengus kasar. Ngapain kamu belum tidur jam segini? Lampu terang banget, keluhnya sambil memijat pelipisnya. Suaranya serak dan ketus. Aku terpaku. Rasa sakit menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. Mas, kamu tahu hari ini hari apa? Tanyaku, suaraku bergetar menahan tangis. Raka berjalan sempoyongan menuju kulkas, mengambil botol air dingin dan menegaknya dengan rakus. Hari Selasa. Kenapa? Kamu mau nagih uang belanja? Kan baru kemarin aku transfer. Jangan boros-boros lah. Jawaban itu meruntuhkan pertahananku. Dia benar-benar lupa. Bukan hanya lupa, dia bahkan tidak peduli. Hari ini ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Mas, ucapku, air mata akhirnya tumpah membasahi pipi. Aku sudah masak dari sore. Aku menunggu kamu 5 jam di sini. Kamu dari mana? Kenapa teleponku dimatikan? Raka membanting botol air mineral kosong ke meja dapur. Suaranya menggema keras, membuatku tersentak. Dia menatapku dengan tatapan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tatapan penuh kejenuhan. Ya Tuhan, Hana, drama lagi, bentaknya. Aku capek. Aku baru pulang kerja, nongkrong sebentar sama anak-anak kantor buat lepas stres. Pulang-pulang malah disambut muka cemberut dan tangisan. Bisa nggak sih kamu jadi istri yang menenangkan suami? Bukan yang nambah beban pikiran. Nongkrong? Ulangku tak percaya. Kamu lebih memilih nongkrong sama teman-temanmu daripada pulang ke rumah di hari pernikahan kita. Ah, sudahlah. Cuma tanggal doang dipermasalahkan. Kita bisa makan-makan besok atau lusa. Nggak harus hari ini kan? Jangan kayak anak kecil. Raka mengibaskan tangannya dengan kasar, lalu berjalan melewati-lewatiku begitu saja menuju kamar tidur. Dia bahkan tidak meminta maaf. Dia tidak memelukku. Dia tidak melihat betapa cantiknya aku berdandan untuknya malam ini. Dia meninggalkanku berdiri sendirian di ruang makan yang kini terasa seperti kuburan. Aku menatap lilin yang apinya mulai meredup, berjuang melawan lelehan lilin yang menenggelamkan sumbunya. Persis seperti hatiku saat ini. Malam itu, aku tidak menyusulnya ke kamar. Aku mematikan semua lilin satu persatu. Asap tipis mengepul, membawa pergi harapan yang sempat kupupuk. Aku duduk dalam gelap, mendengarkan dengkuran halus suamiku dari kamar sebelah, menyadari bahwa aku benar-benar sendirian dalam pernikahan ini. Matahari pagi menembus celah gorden ruang makan, menyoroti pemandangan menyedihkan sisa semalam. Gulai ayam yang sudah membeku lemaknya, nasi yang mengeras di piring, dan kue tart yang krimnya sudah lumer tak berbentuk. Aku terbangun dengan leher yang kaku, karena tertidur di sofa ruang tengah. Mataku terasa bengkak dan perih. Untuk sesaat, aku berharap kejadian semalam hanya mimpi buruk. Namun, melihat gaun merah marun yang masih membalut tubuhku, kusut dan tak lagi indah, aku sadar ini adalah kenyataan pahit yang harus kutelan. Suara berisik dari kamar tidur membuyarkan lamunanku. Bunyi lemari dibuka paksa, suara gantungan baju yang beradu, dan bunyi resleting koper. Aku bangkit, merapikan rambut seadanya, dan berjalan menuju kamar tidur. Di sana, kulihat Raka sudah bangun. Dia tampak segar, jauh berbeda dengan kondisinya yang mabuk semalam. Dia mengenakan kaos hitam favoritnya, celana jeans tebal, dan sedang sibuk memasukkan tumpukan baju ke dalam tas ransel besar gunung miliknya. Mas mau kemana? Tanyaku pelan. Suaraku masih serak sisa menangis semalam. Raka tidak menoleh. Dia sibuk menggulung jaket tebalnya. Mau touring. Anak-anak klub motor ngajakin ke puncak, terus lanjut ke pantai selatan. Mumpung aku lagi ambil cuti 3 hari. Darahku berdesir hebat. Cuti? Dia mengambil cuti bukan untuk mengganti waktu yang hilang bersamaku, tapi untuk pergi lagi? Cuti? Tanyaku,
mencoba menahan emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Kamu ambil cuti 3 hari buat jalan-jalan sama teman-temanmu? Terus aku bagaimana? Mas? Semalam kamu sudah melupakan anniversary kita, sekarang kamu mau pergi lagi? Raka akhirnya menoleh. Wajahnya datar, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia menghela napas panjang, seolah akulah pengganggu yang menghambat aktivitasnya. Hana, tolong jangan mulai lagi deh. Ini acara sudah direncanakan dari bulan lalu sama Rio dan yang lain. Gak enak kalau aku batalin dadakan. Aku butuh refreshing. Kamu tahu kan kerjaan di kantor lagi gila-gilanya? Dan aku gak butuh refreshing, suaraku meninggi. Aku di rumah terus. Mas, aku ngurus rumah, nyiapin kebutuhan kamu, sendirian. Sekalinya ada momen spesial, kamu hancurkan. Dan sekarang kamu mau ninggalin aku 3 hari. Raka menutup ranselnya dengan kasar, lalu menegakkan tubuhnya menghadapku. Kamu itu di rumah enak. Hana, nggak kena macet, nggak dimarahin bos. Kerjaanmu cuma masak sama bersih-bersih. Apa yang bikin stres? Lagian, aku pergi juga pakai uangku sendiri. Nanti pulang aku bawain oleh-oleh. Kata-katanya begitu ringan, namun dampaknya menghancurkan harga diriku. Dia meremehkan semua lelahku. Dia menganggap peranku sebagai istri di rumah hanyalah pekerjaan sepele. Aku berjalan mendekati kalender yang tergantung di dinding kamar. Di sana, angka 12 Januari dilingkari spidol merah tebal dengan tulisan 5 tahun bersama. Aku menunjuk angka itu dengan jari gemetar. Lihat ini, Mas. Lihat, seruku. Kamu bilang ini cuma tanggal? Bagi aku ini bukti komitmen kita. Kalau tanggal ini saja kamu gak hargai, apa artinya pernikahan kita? Raka memutar bola matanya malas. Dia mengambil jaket kulitnya dan memakainya. Ya ampun, lebay banget sih. Iya, maaf aku lupa semalam. Puas? Nanti kalau aku pulang 3 hari lagi, kita makan di restoran mahal. Kamu belilah baju baru atau apa terserah. Sekarang minggir, Rio sudah di depan. Terdengar suara klakson mobil berbunyi nyaring dari depan rumah. Itu pasti Rio dan rombongan teman-temannya. Suara tawa laki-laki terdengar samar dari luar. Wajah Raka langsung berubah cerah mendengar suara itu. Antusiasme yang tidak pernah dia tunjukkan padaku belakangan ini. Mas, kalau kamu pergi sekarang. Aku menelan ludah, berusaha mencari kata-kata yang tepat untuk mengancamnya, atau setidaknya membuatnya sadar. Kalau kamu pergi sekarang, jangan harap kamu menemukan aku saat kamu pulang nanti. Raka tertawa kecil. Tawa yang meremehkan. Dia mendekatiku, menepuk pipiku pelan, bukan dengan sayang, tapi seperti menenangkan anak kecil yang merajuk. Jangan ngancam-ngancam nggak lucu. Kamu mau kemana emangnya? Paling juga ke rumah ibu. Udah ya, aku berangkat. Kunci pintu yang benar. Dia berjalan melewati-lewatiku, menyambar tas ranselnya, dan melangkah keluar kamar tanpa menoleh lagi. Aku mengejarnya sampai ke pintu depan. Aku melihatnya berlari kecil menghampiri mobil SUV hitam milik Rio, yang sudah penuh dengan teman-temannya. Mereka bersorak menyambut Raka. Woi, pengantin lama akhirnya keluar juga kandang. Teriak salah satu temannya. Aman, bro? Nggak diamuk ibu negara? Tanya Rio sambil tertawa. Raka tertawa lepas. Aman. Biasalah, perempuan suka drama dikit. Ayo gas. Dia masuk ke dalam mobil. Mobil itu melaju meninggalkan pekarangan rumah kami, membawa suamiku pergi menjauh. Dia tidak melambaikan tangan. Dia tidak melihat ke spion. Dia benar-benar pergi dengan perasaan ringan, seolah meninggalkan beban berat di rumah ini. Aku berdiri mematung di ambang pintu. Angin pagi menerpa wajahku, mengeringkan sisa air mata yang masih menempel. Rasanya aneh. Seharusnya aku menangis histeris. Seharusnya aku berteriak memanggilnya. Tapi yang kurasakan justru kekosongan yang luar biasa. Hatiku yang tadi panas membara karena amarah, tiba-tiba menjadi dingin. Sangat dingin dan beku. Aku berbalik, menatap ke dalam rumah yang sunyi. Piring kotor semalam masih ada di meja. Baju kotor Raka berserakan di lantai. Rumah ini terasa seperti penjara. Dan aku adalah tawanan sukarela yang selama ini menipu diri sendiri bahwa aku bahagia.
Ucapan Raka terngiang di kepalaku, kamu mau kemana emangnya? Dia begitu yakin aku tidak akan bisa hidup tanpanya. Dia begitu yakin aku akan selalu ada di sini, menunggu seperti anjing setia, tidak peduli seberapa sering dia menendangku. Keyakinan dirinya itulah yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahanku. Aku menutup pintu depan pelan-pelan. Bunyi, klik, kunci terdengar sangat nyaring di telingaku. Aku berjalan kembali ke meja makan, mengambil kue tart yang sudah rusak itu. Dengan tenang, aku membuangnya ke tempat sampah. Seluruhnya, tanpa sisa. Selamat bersenang-senang, Raka, gumamku pelan. Nikmati 3 hari kebebasanmu. Karena setelah ini, kamu akan mendapatkan kebebasan itu selamanya. Aku mengambil ponselku, bukan untuk meneleponnya, tapi untuk mencari nomor jasa angkutan pindahan rumah. Tekadku sudah bulat. Air mataku sudah habis. Saatnya mengemasi hidupku sendiri. Suara deru mesin mobil Rio yang membawa suamiku pergi perlahan menghilang di tikungan jalan, menyisakan keheningan yang begitu pekat di rumah ini. Biasanya, keheningan adalah musuhku. Keheningan berarti aku harus berhadapan dengan pikiran-pikiranku sendiri tentang pernikahan yang semakin hari semakin terasa hambar. Tapi pagi ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan menakutkan, melainkan menjernihkan. Aku menutup pintu utama dan memutar kuncinya 2 kali. Bunyi klik logam yang beradu terdengar seperti penutup sebuah bab buku yang panjang dan melelahkan. Aku bersandar di daun pintu, memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aneh. Dadaku tidak sesak. Tidak ada air mata yang memaksa keluar. Mungkin karena stok air mataku sudah habis terkuras semalam. Atau mungkin karena hatiku sudah sampai pada titik beku di mana rasa sakit tak lagi bisa menembusnya. Langkah kakiku membawaku kembali ke dapur. Medan perang sisa semalam masih di sana. Panci berisi gula yang dingin, piring-piring kotor, dan gelas-gelas kosong. Raka benar, tugasku selama ini hanyalah seputar benda-benda ini. Masak, cuci, setrika, layani. Siklus yang tak berujung. Dulu, aku melakukannya dengan cinta yang meluap-luap. Aku ingat bagaimana bangganya aku saat pertama kali memasakkan nasi goreng untuknya di minggu pertama pernikahan kami. Dia memujinya setinggi langit, meski aku tahu rasanya sedikit keasinan. Senyumnya waktu itu adalah duniaku. Tapi sekarang, melihat dapur ini, aku hanya merasa seperti pelayan tak bergaji yang majikannya baru saja pergi berlibur. Aku mulai bergerak. Bukan untuk meratapi nasib, tapi untuk membersihkan jejak. Aku mengambil kantong sampah hitam besar. Tanpa ragu, kutuang seluruh isi panci gulai itu ke dalamnya. Bau santan yang mulai basi menyeruak, membuat perutku sedikit mual, tapi aku tak peduli. Nasi di rice cooker, potongan buah yang sudah layu, semuanya masuk ke dalam plastik hitam itu. Termasuk sisa kue anniversary yang tadi sempat kulihat di tempat sampah kecil, kini kumasukkan ke kantong yang lebih besar agar benar-benar lenyap dari pandangan. Saat mencuci piring, pikiranku melayang ke masa lalu. 5 tahun. Apa yang sebenarnya aku pertahankan? Aku ingat tahun ketiga kami, saat aku sakit demam tinggi. Raka waktu itu pulang malam, melihatku menggigil di bawah selimut, dia hanya meletakkan obat di nakas dan berkata, "Minum obatnya, aku tidur di sofa ya, takut ketularan besok ada meeting penting." Waktu itu aku memaklumi. Karirnya sedang menanjak. Tapi sekarang aku sadar, itu bukan tentang karir. Itu tentang prioritas. Dan aku, Hana, tidak pernah menjadi prioritas utamanya. Selesai dengan dapur, aku beralih ke ruang tengah. Ada beberapa baju Raka yang tertinggal di sofa. Biasanya, aku akan melipatnya rapi dan menaruhnya kembali di lemari. Tapi kali ini, aku memungutnya dengan ujung jari, seolah itu adalah benda terkontaminasi, dan melemparnya sembarangan ke dalam keranjang pakaian kotor di sudut ruangan. Biar saja. Biar dia yang mencucinya sendiri nanti, kalau dia masih punya kesempatan memakainya di rumah ini. Siang merayap datang. Matahari makin tinggi, membuat rumah terasa gerah. Aku duduk di sofa yang kini bersih, menyalakan ponsel yang sejak pagi tergeletak begitu saja. Ada rasa enggan untuk membuka media sosial, takut melihat kebahagiaan orang lain sementara hidupku sedang runtuh. Tapi jari jemariku bergerak sendiri membuka aplikasi Instagram. Dan di sanalah dia.
Di urutan paling atas Instastory, akun Raka baru saja mengunggah sebuah foto 15 menit yang lalu. Di foto itu, Raka sedang merangkul Rio dan dua teman lainnya. Latar belakangnya adalah pemandangan kebun teh di puncak. Wajah Raka terlihat sangat cerah. Senyumnya lebar memamerkan deretan giginya, matanya menyipit karena tawa. Tidak ada jejak rasa bersalah sedikit pun di wajah itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa dia baru saja meninggalkan istrinya yang menangis di hari ulang tahun pernikahan. Aku membaca tulisan yang dia sematkan di foto itu, Freedom. Bau strip dimulai. 3 hari tanpa negara api menyerang. Haha. Negara api. Itu julukan dia untukku, untuk rumah ini. Darahku mendidih, tapi bukan karena cemburu. Ini adalah amarah murni. Amarah dari harga diri yang diinjak-injak. Jadi selama ini, saat aku meneleponnya menanyakan kabar, saat aku memintanya pulang cepat, dia menganggap itu sebagai serangan, negara api. Dia merasa terkekang, padahal aku tidak pernah melarang hobinya. Aku tidak pernah melarang dia main game sampai pagi di akhir pekan. Aku hanya meminta waktu, sedikit waktu untuk kami berdua. Dan itu pun dianggap beban. Aku main screenshot unggahan itu. Bukan untuk kenang-kenangan, tapi sebagai bukti. Sebagai pengingat nanti jika hatiku goyah dan ingin memaafkannya. Foto ini akan menjadi bensin yang membakar habis keraguanku. Baiklah, Mas, bisikku pada layar ponsel yang dingin. Kalau kamu merasa ini adalah kebebasanmu, maka aku akan memberimu kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Sore itu, aku tidak memasak. Aku memesan makanan cepat saji untuk diriku sendiri. Aku makan dengan lahap, lebih banyak dari biasanya. Aku butuh energi. Otakku mulai menyusun rencana. Raka pergi selama 3 hari. Hari ini adalah hari pertama. Itu artinya aku punya waktu 48 jam lagi untuk menghapus jejakku dari hidupnya. Aku tidak ingin ada satupun barangku yang tertinggal di sini. Tidak sehelai rambut pun. Aku berkeliling rumah, memandang dinding-dinding yang kami cat bersama 3 tahun lalu. Warna krem yang mulai kusam. Ada foto pernikahan kami terpajang besar di ruang tamu. Kami terlihat begitu bahagia di foto itu. Raka yang gagah dengan jas hitamnya, dan aku yang tersenyum malu-malu dengan gaun putih. Betapa naifnya perempuan di dalam foto itu. Dia mengira dongeng, bahagia selamanya, itu nyata. Dia tidak tahu bahwa pangerannya akan berubah menjadi orang asing yang egois. Aku menurunkan bingkai foto besar itu. Beratnya lumayan, membuat tanganku sedikit gemetar. Aku meletakkannya di lantai dengan posisi terbalik. Kaca menghadap ke ubin dingin. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah munafik itu lagi. Malam harinya, rumah terasa sangat sunyi, tapi aku tidak menyalakan televisi. Aku menikmati kesunyian ini. Aku mulai membuka lemari pakaianku. Bajuku tidak banyak. Raka selalu bilang aku harus hemat, jadi aku jarang membeli baju baru. Ironisnya, dia sendiri tidak pernah ragu membeli aksesoris motor atau gadget terbaru. Aku menyentuh gaun-gaun lamaku, kemeja kerja yang sudah jarang kupakai sejak Raka memintaku berhenti bekerja setahun lalu. Kamu di rumah saja, urus anak nanti kalau kita punya, katanya waktu itu. Tapi sampai sekarang Tuhan belum mempercayakan anak pada kami. Dan sekarang aku bersyukur. Sangat bersyukur. Bayangkan jika ada anak yang harus melihat ayahnya pergi bersenang-senang sementara ibunya menangis sendirian. Bayangkan jika aku harus menyeret anak kecil dalam perpisahan yang menyakitkan ini. Tuhan Maha Tahu. Dia menunda rezeki anak karena dia tahu Raka belum pantas menjadi ayah, dan aku harus diselamatkan dari ikatan yang lebih rumit. Aku mengeluarkan koper besar dari atas lemari. Koper yang dulu kami beli untuk bulan madu ke Bali. Debu tebal menempel di atasnya. Aku mengelapnya perlahan. Koper ini akan menjadi saksi bisu kepergianku. Malam itu, aku tidur di sisi tempat tidurku seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak memeluk guling Raka untuk mencium aromanya. Aku justru menendang bantalnya hingga jatuh ke lantai. Cahaya matahari pagi menusuk masuk melalui celah jendela yang gordennya belum kubuka. Aku terbangun dengan perasaan aneh, sebuah kombinasi antara adrenalin dan ketenangan yang ganjil. Hari kedua. Ini adalah hari eksekusi. Tidak ada lagi waktu untuk merenung atau menangisi nasib.
Hari ini adalah tentang logistik dan strategi. Setelah mandi dan berpakaian santai, kaos oblong dan celana training, aku segera meraih ponselku. Hal pertama yang kulakukan bukan mengecek media sosial Raka, aku sudah muak melihat kebahagiaan palsunya. Hal pertama yang kulakukan adalah mencari kontak jasa pindahan rumah yang bisa dipanggil mendadak. Aku menemukan satu yang memiliki rating bagus dan bisa datang 2 jam lagi. Halo, saya butuh jasa angkut barang dan packing untuk hari ini. Iya, sekarang. Barang-barang pribadi saja, tidak ada furnitur besar, ucapku tegas pada operator di ujung telepon. Setelah kesepakatan harga, yang untungnya masih masuk akal dengan tabungan pribadiku, aku mulai bergerak. Aku mengeluarkan kardus-kardus bekas belanja online yang selama ini ditumpuk Raka di gudang dengan alasan, sayang kalau dibuang. Sekarang, kardus-kardus sampah ini akhirnya berguna untuk mengangkut sisa-sisa hidupku bersamanya. Aku mulai dari kamar tidur. Aku membuka lemari pakaianku lebar-lebar. Semua baju, mulai dari pakaian rumah, baju pergi, hingga pakaian dalam, kumasukkan ke dalam koper dan kardus. Aku menyortirnya dengan cepat. Baju yang dibelikan Raka, meski jumlahnya bisa dihitung jari, aku sisihkan. Sebuah dress biru muda yang dia berikan saat ulang tahunku 2 tahun lalu kulemparkan ke atas kasur. Aku tidak mau membawanya. Benda itu hanya akan mengingatkanku pada momen di mana dia memberikannya sambil menggerutu tentang harganya yang mahal. Ambil saja lagi, Mas. Kasih ke pacar barumu nanti kalau kamu punya. Desisku sinis. Rak kosmetikku adalah sasaran berikutnya. Parfum, skincare, lipstick. Semuanya masuk ke dalam pouch besar. Aku tidak menyisakan satu pun jepit rambut atau ikat rambut yang sering tercecer. Aku ingin ketika dia melihat meja rias ini, dia hanya melihat permukaan kayu yang kosong dan berdebu. Kosong seperti janjinya. Saat membongkar laci nakas, tanganku terhenti pada sebuah kotak beludru merah. Cincin kawin. Benda ini melingkar di jari manisku selama 5 tahun, meninggalkan bekas putih yang kontras dengan warna kulitku. Perlahan, aku melepaskannya. Rasanya ringan. Seolah beban bertonton yang selama ini menggantung di jariku ikut terlepas. Aku meletakkan cincin itu di atas meja rias yang kini sudah kosong. Berkilau sendirian, dingin dan tak bernyawa. 2 jam kemudian, tim jasa pindahan datang. 3 orang pria berseragam biru masuk dengan sigap. Aku mengarahkan mereka untuk mengangkut kardus-kardus yang sudah kusiapkan. Ini saja, Bu. Furniturnya tidak? Tanya salah satu dari mereka. Tidak, Pak. Furnitur ini milik pemilik rumah. Saya hanya membawa apa yang menjadi hak saya. Jawabku datar. Mereka mengangguk mengerti, mungkin sudah terbiasa melihat adegan perpisahan rumah tangga seperti ini. Mereka bekerja cepat. Dalam waktu singkat, barang-barangku dari kamar tidur, kamar mandi, dan ruang kerja kecilku sudah berpindah ke dalam truk box mereka. Saat mereka sedang mengangkut barang terakhir, aku kembali ke ruang tengah. Di sana, di rak buku, tersimpan album foto pernikahan kami. Album bersampul kulit putih tebal dengan tulisan emas nama kami berdua, Raka Ahana. Aku mengambilnya. Debu tipis menempel di permukaannya. Awalnya aku berniat membawanya, atau mungkin membakarnya. Tapi kemudian ide lain muncul. Hukuman terbaik bagi seseorang yang melupakan kenangan, adalah dengan memaksanya mengingat kenangan itu saat semuanya sudah terlambat. Aku membawa album itu ke meja makan, tempat di mana tragedi anniversary ini bermula. Aku membukanya. Lembar demi lembar menampilkan wajah-wajah tersenyum. Orang tua kami, teman-teman kami, dan kami berdua yang tampak begitu penuh harapan. Tanganku berhenti di halaman tengah. Foto kami sedang mengucapkan janji suci. Raka memegang mikrofon, menatap mataku, dan di samping foto itu tertulis naskah janji pernikahannya yang dia tulis sendiri. Aku berjanji akan menjadi pendengar pertamamu, pelindungmu, dan orang yang selalu pulang kepadamu, sejauh apapun aku pergi. Aku tertawa getir. Bullshit. Omong kosong. Aku membiarkan album itu terbuka lebar tepat di halaman itu. Aku meletakkannya di tengah meja makan yang kosong. Biar ini menjadi benda pertama yang dia lihat saat dia mencari-cari keberadaanku. Biar tulisan janjinya sendiri yang menampar wajahnya. Setelah truk pindahan berangkat menuju kontrakan kecil yang baru saja kusewa secara online pagi ini,
Aku kembali masuk rumah untuk terakhir kalinya hari ini. Masih ada urusan yang belum selesai. Urusan digital. Aku duduk di lantai ruang tamu yang dingin karena karpetnya sudah kugulung. Karpet itu hadiah dari ibuku, jadi tentu saja aku membawanya. Aku membuka ponselku lagi. Pertama, grup WhatsApp, keluarga besar Raka. Grup yang isinya pameran pencapaian sepupu-sepupunya dan sindiran halus mertuaku tentang kapan aku hamil. Tanpa ragu, aku menekan tombol exit group. Hana left. Rasanya memuaskan. Sangat memuaskan. Kedua, kontak ibu mertua dan bapak mertua. Aku mengirim pesan singkat. Ibu, bapak, maaf Hana pamit. Hana tidak bisa lagi mendampingi Raka. Tolong tanyakan pada putra bapak dan ibu apa yang dia lakukan di hari ulang tahun pernikahan kami. Terima kasih untuk 5 tahun ini. Send. Blok. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk membalas, untuk menceramahiku, atau untuk memintaku bersabar. Aku sudah selesai dengan kata sabar. Terakhir, kontak Raka. Fotonya masih foto kami berdua di profil WhatsApp-nya. Munafik. Aku membuka pengaturan kontak. Jari telunjukku melayang di atas tulisan merah, blok kontak. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. Raka, yang, kaos kaki hitamku yang buat futsal kamu taruh mana? Kok enggak ada di tas? Dia bertanya soal kaos kaki. Di hari kedua dia pergi. Dia bahkan tidak bertanya apakah aku sudah makan, atau apakah aku masih marah. Dia hanya peduli pada kaos kakinya. Pesan itu memantapkan hatiku. Aku tidak membalasnya. Aku langsung menekan tombol blok. Profil picture-nya langsung berubah menjadi abu-abu. Status online-nya hilang. Selesai. Aku menutup aksesnya padaku. Secara fisik aku sudah berkemas. Secara digital aku sudah menghilang. Aku berdiri, menepuk-nepuk celanaku. Rumah ini sekarang terasa asing. Suara langkah kakiku bergema memantul di dinding-dinding kosong. Ruang tamu yang biasanya hangat kini terasa seperti lorong rumah sakit. Kamar tidur yang dulu menjadi tempat istirahat kami kini terlihat seperti kamar hotel murah yang ditinggalkan penghuninya. Tapi, masih ada 1 hari lagi. Besok adalah hari terakhir sebelum dia pulang. Besok adalah tahap finishing. Aku harus memastikan tidak ada jejakku yang tersisa, sekaligus menyiapkan kejutan, perpisahan yang akan membuat kepulangannya menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Aku melangkah keluar, mengunci pintu, dan menatap langit sore yang mulai jingga. 2 hari sudah berlalu. Raka, ucapku pada angin. 1 hari lagi, dan kau akan pulang ke rumah hantu. Hari ketiga. Hari terakhir sebelum bom waktu itu meledak. Aku terbangun saat fajar baru saja menyingsing. Cahaya kebiruan menerobos masuk lewat jendela-jendela tanpa gorden. Rumah ini terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena sebagian besar barang yang menyerap kehangatan, pakaian, buku, pernak-pernik, sudah lenyap kemarin. Atau mungkin, dingin ini berasal dari hatiku yang sudah benar-benar mati rasa. Aku bangkit dari kasur lipat tipis yang semalam kugunakan. Kasur king size kami sudah kututup dengan kain spray putih polos yang lebar. Bukan hanya kasur, kemarin sore aku pergi ke pasar membeli kain putih meteran yang murah. Aku menghabiskan malam terakhirku dengan menutupi semua perabotan yang tersisa. Sofa ruang tamu, meja makan, buffet TV, semuanya kini tertutup kain putih. Pemandangannya kini mengerikan sekaligus menenangkan. Rumah ini tampak seperti rumah duka, atau rumah tua yang sudah ditinggalkan penghuninya selama puluhan tahun. Memang itulah tujuanku. Aku ingin saat Raka melangkahkan kaki masuk nanti, dia tidak merasa pulang ke rumah yang hangat. Aku ingin dia merasa masuk ke dalam mausoleum, sebuah makam dari pernikahan kami yang telah ia bunuh perlahan-lahan. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh muka untuk terakhir kalinya di wastafel yang kacanya sudah kubersihkan hingga mengkilap. Tidak ada lagi botol sabun muka Raka, tidak ada lagi sikat giginya yang bulunya sudah mekar, aku membuangnya ke tong sampah di depan kompleks semalam. Hanya ada pantulan wajahku yang pucat, namun mataku menyala dengan tekad yang bulat. Pagi ini aku tidak sarapan. Perutku menolak diisi. Aku hanya meneguk segelas air putih, lalu mencuci gelas itu dan menyimpannya ke dalam rak piring. Dapur benar-benar steril. Kompor sudah kubersihkan dari cipratan minyak.
Lantai sudah kupel hingga kesat. Bau gulai basi dan amis sampah sudah hilang, digantikan aroma cairan pembersih lantai sereh yang menyengat. Aroma perpisahan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Raka bilang dia akan pulang sore atau malam. Aku tidak mau mengambil risiko berpapasan dengannya. Aku harus pergi sekarang. Aku menyeret koper besarku ke ruang tamu. Roda koper berbunyi kerek yang nyaring di atas lantai keramik, memecah keheningan. Aku berdiri di tengah ruangan, memandangi karya seni terakhirku. Sofa-sofa berselimut kain putih itu tampak seperti hantu yang sedang duduk, menatapku dalam diam. Ada satu hal lagi. Pesan terakhir. Aku merogoh saku tasku, mengeluarkan sebuah sticky note berwarna kuning cerah dan sebuah pulpen. Awalnya, aku berpikir untuk menulis surat panjang. Surat berlembar-lembar yang menumpahkan segala sakit hatiku selama 5 tahun ini. Tentang bagaimana dia selalu memprioritaskan ibunya yang manipulatif dibanding aku. Tentang bagaimana dia lebih memilih beli knalpot motor daripada membetulkan mesin cuci yang rusak. Tentang bagaimana dia melupakan anniversary ini. Tapi, saat pulpen menyentuh kertas, aku sadar Raka tidak pantas mendapatkan surat sepanjang itu. Dia tidak suka membaca. Dia tidak suka drama. Jika aku menulis panjang lebar, dia hanya akan menganggapku cerewet bahkan dalam tulisan. Tidak. Hukuman terbaik bagi orang yang abai adalah ketiadaan kata-kata. Aku menulis satu kalimat singkat. Kalimat yang menohok, padat, dan merangkum segalanya. Selamat bersenang-senang selamanya. Makan malam anniversary kelima kita sudah dingin di tempat sampah. Hanya itu. Tanpa salam pembuka, tanpa kata sayang, tanpa tanda tangan. Aku berjalan ke meja makan yang tertutup kain putih. Di tengahnya, album foto pernikahan kami masih terbuka di halaman janji suci, seperti yang kutinggalkan kemarin. Aku menempelkan sticky note kuning itu tepat di atas wajahnya di foto. Kontras warna kuning di atas foto hitam putih itu sangat mencolok. Dia tidak akan mungkin melewatkannya. Lalu, aku melepaskan kunci rumah dari gantungannya. Gantungan kunci berbentuk rumah kecil yang kami beli saat bulan madu. Aku meletakkannya berdampingan dengan cincin kawinku yang sudah tergeletak di sana sejak kemarin. 3 benda keramat perpisahan, album kenangan, cincin ikatan, dan kunci akses. Semuanya kini telah kukembalikan padanya. Ponselku bergetar. Notifikasi dari aplikasi taksi online. Driver Anda sudah sampai. Jantungku berdegup kencang. Ini saatnya. Langkah terakhir. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma rumah ini untuk terakhir kalinya. Bukan untuk merindu, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah berjuang di sini, aku pernah menangis di sini, dan hari ini aku menang di sini. Aku menyeret koper keluar. Suara pintu yang menutup terdengar berat. Boom. Aku mengunci pintu dari luar. Tanganku sedikit gemetar saat memutar anak kunci. Bukan karena ragu, tapi karena adrenalin. Setelah terkunci rapat, aku membungkuk, menyelipkan kunci itu di bawah pot bunga lidah mertua yang ada di samping pintu. Tempat persembunyian klasik kami. Tempat yang Raka tahu persis. Mari, Bu, sapa sopir taksi yang sudah menunggu di depan pagar. Dia dengan sigap membantuku mengangkat koper besar itu ke bagasi. Mau pindahan ya, Bu? Tanyanya ramah saat aku masuk ke dalam mobil. Aku tersenyum tipis. Bukan pindahan, Pak, tapi melarikan diri. Sopir itu tertawa, mengira aku bercanda. Ah, Ibu bisa saja. Ke stasiun, ya? Iya, Pak. Stasiun kota. Mobil perlahan bergerak maju. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku menatap lurus ke jalanan aspal yang memanjang di depan. Aku tidak ingin melihat rumah itu mengecil di spion. Bagiku, rumah itu sudah runtuh. Di perjalanan, aku membuka ponselku. Aku mengganti nomor WhatsAppku dengan nomor baru yang sudah kusiapkan. Hanya orang tua dan 2 sahabat terdekatku yang tahu nomor baru ini. Sisanya, biarlah mereka mencari. Biarlah Raka mencari. Langit di luar tampak mendung, seolah mendukung suasana hatiku yang kelabu namun lega. Aku membayangkan apa yang sedang dilakukan Raka saat ini. Mungkin dia sedang tertawa-tawa di perjalanan pulang, membeli oleh-oleh sekadarnya, mungkin sekotak pai susu atau keripik, untuk menyogok kemarahanku. Dia pasti berpikir,
Ah, paling Hana ngambek sebentar. Dipeluk dikit juga luluh. Betapa dia tidak tahu bahwa Hana yang itu sudah mati. Hana yang gampang luluh, itu sudah terkubur bersama gulai ayam yang kubuang ke tong sampah. Mobil taksi melaju kencang memasuki jalan tol. Aku bersandar di jok, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu akan tinggal di mana bulan depan, aku tidak tahu akan bekerja apa. Tapi ketidaktahuan itu terasa jauh lebih indah daripada kepastian menyakitkan yang kujalani bersama Raka. Sudut pandang, Raka. Gila. Seru banget touring kali ini, bro. Teriakku mengatasi suara angin dan deru mesin mobil Rio. Kami baru saja memasuki jalan tol dalam kota, perjalanan pulang dari pantai selatan. Badanku rasanya remuk redam, pegal semua, tapi hatiku puas. 3 hari lepas dari rutinitas kantor yang membosankan dan, jujur saja, lepas dari suasana rumah yang belakangan terasa menekan, rasanya seperti mengisi ulang baterai kehidupanku. Yoi, kapan-kapan kita gas lagi lah ke Bali, sahut Rio yang menyetir di sampingku sambil menghisap rokoknya. Tapi bini lo amankan. Kak, nggak ngamuk ditinggal 3 hari? Aku tertawa renyah sambil menyalakan ponsel yang sejak tadi mati kehabisan baterai. Halah, Hana MAH paling ngambek sehari 2 hari. Biasa perempuan, butuh perhatian. Nanti gue beliin martabak manis kesukaannya juga senyum lagi. Dia tuh nggak bisa hidup tanpa gue, yo, percaya deh. Ponselku menyala. Rentetan notifikasi masuk, tapi anehnya tidak ada satupun pesan dari Hana. Biasanya kalau aku pergi begini, dia bakal spam chat nanya, udah makan belum? Atau, hati-hati di jalan. Kali ini kosong. Cuma ada pesan dari grup kantor dan grup futsal. Tumben sepi, gumamku. Mungkin lagi mogok ngomong. Bagus deh, jadi gue nggak perlu dengerin omelan pas nyampe. Mobil Rio berhenti tepat di depan pagar rumahku. Langit sudah mulai gelap, jam 6 sore. Lampu teras rumah belum menyala. Aneh. Biasanya Hana paling disiplin soal lampu teras. Jam 5 sore pasti sudah terang benderang. Thanks ya, yo. Next time kabarin lagi. Seruku sambil menurunkan tas ransel dan kardus oleh-oleh kerupuk kulit yang kubeli di pinggir jalan. Siap. Salam buat ibu negara, bilang jangan galak-galak. Ledek Rio sebelum tancap gas meninggalkan pekarangan. Aku berdiri di depan pagar, merenggangkan otot punggung. Rumah gelap gulita. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu jalan yang menerpa halaman. Rumput terlihat sedikit lebih tinggi dari biasanya. Hana? Teriakku dari luar pagar sambil membuka gembok. Mas pulang nih. Hening. Tidak ada sahutan. Tidak ada suara langkah kaki tergopoh-gopoh membuka pintu. Ah, paling lagi di kamar mandi atau ketiduran. Pikirku positif. Aku berjalan melintasi halaman, naik ke teras. Aku meraba-raba saku celana mencari kunci, tapi baru ingat kunci duplikatku tertinggal di laci kantor sebelum berangkat. Sial. Terpaksa pakai cara lama. Aku berjongkok, meraba bagian bawah pot bunga lidah mertua di pojok teras. Jariku menyentuh logam dingin. Dapat, gumamku sambil tersenyum miring. Hana memang gampang ditebak. Dia tidak pernah memindahkan tempat kunci cadangan. Aku memasukkan kunci ke lubang pintu, memutarnya. Klik. Pintu terbuka. Assalamualaikum. Spada. Suami ganteng pulang nih bawa kerupuk. Teriakku lantang, berharap memecah kesunyian. Tapi suaraku hanya memantul. Bergema. Gema yang aneh. Biasanya suara di rumah ini teredam oleh furnitur, karpet, dan barang-barang. Tapi kali ini, suaraku terdengar kopong, seperti berteriak di dalam gedung kosong. Aku meraba dinding, mencari saklar lampu ruang tamu. Klik. Cahaya lampu neon membanjiri ruangan. Dan saat itulah, napas di tenggorokanku tercekat. Tas ransel di pundakku merosot jatuh ke lantai dengan suara buk yang keras. Apa-apaan ini? Di depanku, pemandangan surrealis terhampar. Tidak ada sofa empuk tempat aku biasa selonjoran. Tidak ada karpet bulu tempat kami biasa menonton TV. Semua perabotan besar tertutup kain putih lebar. Kain-kain itu menjuntai sampai ke lantai, menutupi bentuk aslinya,
membuat ruang tamuku terlihat seperti gudang penyimpanan barang bekas atau kamar mayat. Televisi hilang. Foto pernikahan besar di dinding hilang, menyisakan paku yang menancap sepi di tembok yang catnya sedikit belang. Vas bunga kristal di meja sudut hilang. Hana ini nggak lucu, teriakku. Kali ini ada nada panik dalam suaraku. Kamu mau prank aku? Keluar, Han. Nggak lucu sumpah. Aku berlari masuk. Kakiku tersandung lipatan kain putih yang menutupi sofa, tapi aku tidak peduli. Aku berlari menuju kamar tidur. Han. Aku mendobrak pintu kamar. Kosong. Kasur king size kami juga tertutup kain putih. Tampak seperti gundukan salju di tengah ruangan. Lemari pakaian terbuka lebar. Kosong melompong. Tidak ada baju-baju Hana. Tidak ada bau parfum vanila yang biasa menyambutku. Meja riasnya bersih. Tidak ada satupun botol skincare atau sisir yang tertinggal. Lututku lemas. Aku mundur selangkah, menabrak pintu lemari. Ini bukan prank. Orang yang ngeprank tidak akan membawa seluruh isi lemari sampai ke gantungan-gantungannya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Racauku. Dia mau kemana? Rumah ibu? Aku merogoh saku, mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Aku menekan nomor Hana. Tuh. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan, umpatku. Aku mencoba menelepon mertuaku, bapaknya Hana. Panggilan tersambung, tapi langsung ditolak. Aku menelepon lagi. Ditolak lagi. Lalu masuk pesan singkat dari bapak mertua. Isinya dingin dan menusuk. Jangan hubungi kami lagi. Urus hidupmu sendiri seperti kamu mengurus kesenanganmu sendiri. Ponselku hampir terlepas dari genggaman. Apa maksudnya? Aku berjalan sempoyongan keluar kamar, menuju dapur. Siapa tahu dia di sana. Siapa tahu dia cuma bersembunyi. Dapur juga sama. Bersih. Mengkilap. Dingin. Meja makan di tengah ruangan juga tertutup kain putih. Tapi ada sesuatu di atasnya. Sebuah benda kotak dan secari kertas kuning yang terlihat mencolok di atas hamparan putih itu. Aku mendekat, langkahku berat seperti ada timah di kakiku. Itu album foto pernikahan kami. Terbuka. Dan di sana, di atas foto wajahku yang sedang tersenyum sok ganteng saat akad nikah, tertempel sticky note itu. Aku mencabutnya, membacanya di bawah sinar lampu dapur yang terang benderang. Selamat bersenang-senang selamanya. Makan malam anniversary kelima kita sudah dingin di tempat sampah. Darahku berdesir hebat, naik ke kepala. Anniversary. Ulang tahun pernikahan. Tanggal 12 Januari. Mataku membelalak. Ingatan malam itu kembali menghantamku seperti truk tronton. Aku pulang malam. Mabuk. Hana sudah berdandan rapi. Lilin-lilin. Makanan di meja. Dan aku malah memarahinya. Aku bilang dia drama. Aku meninggalkannya tidur. Dan besok paginya aku pergi touring. Ya Tuhan. Aku menjatuhkan kertas itu. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh cincin kawin Hana yang tergeletak di sebelah kunci rumah. Cincin itu dingin, sedingin kenyataan yang kini menelanjangiku. Dia pergi. Dia benar-benar pergi. Bukan ke rumah orang tuanya untuk merajuk, tapi dia pergi meninggalkan hidupku. Aku berlari ke tempat sampah di dapur. Kosong. Bersih. Aku berlari keluar, ke tong sampah besar di depan pagar. Aku membuka tutupnya dengan kasar. Bau busuk menyeruak. Di sana, di antara tumpukan plastik hitam, aku melihatnya. Potongan-potongan kue tart yang sudah berjamur. Tulisan, Happy 5th Anniversary, dari coklat patah menjadi 2, tergeletak di atas tulang ayam sisa gulai. Kue itu nyata. Perayaan itu nyata. Dan kesalahanku juga nyata. Aku jatuh terduduk di aspal depan rumah. Kerupuk kulit oleh-olehku tergeletak tak tersentuh di teras. Rumah di belakangku berdiri gelap dan kosong, seperti raksasa bisu yang menertawakan kebodohanku. Hana? Panggilku lirih, suaraku pecah menjadi isak tangis yang tertahan. Balik, Han, aku baru pulang. Tapi hanya suara jangkrik yang menjawab. Malam itu, untuk pertama kalinya,
aku merasakan apa yang Hana rasakan selama ini. Sendirian. Diabaikan. Dan tidak diinginkan. Aku masih duduk bersimpuh di lantai dapur yang dingin. Cahaya lampu neon putih di langit-langit terasa begitu menyilaukan, seolah menyoroti betapa menyedihkannya sosok laki-laki yang sedang meratapi secari kertas kuning kecil di tangannya ini. Tulisan tangan Hana yang rapi dan tegas itu seakan menari-nari di depan mataku, mengejek kebodohanku yang tak berbatas. Selamat bersenang-senang selamanya. Kalimat itu berulang-ulang di kepalaku seperti rekaman rusak. Nadanya berubah dari ucapan selamat tinggal menjadi kutukan. Perlahan, aku memaksakan diri untuk bangkit. Lututku terasa goyah, seolah tulang-tulangku telah dilolosi. Aku meletakkan kembali sticky note itu di atas album foto pernikahan yang terbuka. Di foto itu, wajahku tersenyum lebar, menatap Hana dengan janji manis yang kini terasa seperti racun. Aku menyentuh wajah Hana di foto itu. Dulu, aku berjanji akan membahagiakannya. Dulu, aku berjanji tidak akan membiarkan air mata jatuh di pipinya. Tapi realitanya, akulah penyebab utama banjir air mata itu selama 5 tahun terakhir. Mataku beralih ke cincin kawin emas putih yang tergeletak bisu di samping kunci rumah. Cincin itu terlihat begitu kecil, namun beratnya serasa menindih dadaku hingga sesak. Aku tidak berani menyentuhnya. Menyentuhnya berarti mengakui bahwa ikatan itu benar-benar putus. Menyentuhnya berarti menerima bahwa istriku, wanita yang selama ini kuanggap sebagai properti abadi di rumah ini, telah melepaskan hak kepemilikanku atas dirinya. Aku berjalan menyeret langkah keluar dari dapur, menuju ruang tengah yang kini tampak seperti bangsal rumah sakit jiwa. Kain-kain putih yang menutupi sofa dan meja itu berkibar pelan tertiup angin dari celah ventilasi. Rumah ini bukan hanya kosong, tapi mati. Hana tidak hanya membawa pergi barang-barangnya, dia membawa pergi nyawa rumah ini. Tidak ada lagi kehangatan. Tidak ada lagi suara berdenting sendok di dapur. Tidak ada lagi aroma pewangi pakaian yang biasa tercium saat dia menyetrika sambil menonton drama Korea. Perutku berbunyi nyaring, mengingatkanku bahwa aku belum makan sejak siang tadi di jalan tol. Dengan langkah gontai, aku kembali ke dapur, membuka kulkas dengan harapan menemukan sisa makanan. Kosong. Benar-benar kosong melompong. Tidak ada telur, tidak ada sayur, bahkan botol air dingin pun tidak ada. Hana telah membersihkan segalanya. Dia tidak menyisakan satu butir beras pun untukku. Rasa lapar itu seketika berubah menjadi rasa mual. Aku menutup pintu kulkas dengan kasar, lalu membanting tinjuku ke pintunya. Sial, sial, sialan, teriakku frustrasi. Suaraku menggema, memantul di dinding-dinding keramik, kembali kepadaku tanpa jawaban. Aku berlari ke kamar mandi, memutar keran shower. Air dingin mengguyur kepalaku, membasahi kemeja dan celana jeans yang masih kupakai. Aku berharap air dingin ini bisa membasuh rasa panik yang mulai mencekik leherku, atau setidaknya membangunkan aku dari mimpi buruk ini. Tapi dinginnya air itu nyata. Basahnya baju ini nyata. Dan kesunyian di luar kamar mandi ini juga nyata. Aku merosot duduk di bawah guyuran shower, memeluk lutut seperti anak kecil yang tersesat di pusat perbelanjaan. Bedanya, tidak ada pusat informasi yang bisa memanggilkan istriku untuk menjemputku. Malam itu, aku tidak tidur di kamar tidur utama. Aku tidak sanggup melihat kasur besar yang tertutup kain kafan putih itu. Aku tidur, atau lebih tepatnya mencoba memejamkan mata, di lantai ruang tamu, beralaskan karpet mobil yang kumbi dari bagasi karena karpet rumah sudah di bawah Hana. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Hana yang kecewa malam itu muncul kembali. Wajahnya saat aku membentaknya, saat aku bilang dia penuh drama. Ya Tuhan, betapa sombongnya aku waktu itu. Aku merasa di atas angin, merasa dia butuh aku. Ternyata, akulah benalu dalam hidupnya. Pagi harinya, sinar matahari masuk dengan angkuh, membakar kelopak mataku yang bengkak. Ponselku berdering nyaring di saku celana yang masih basah dan lembab. Nama, Rio, muncul di layar. Biasanya, aku akan mengangkat telepon Rio dengan semangat, siap membahas rencana nongkrong atau membedah rute touring kemarin. Tapi kali ini, melihat namanya membuat darahku mendidih. Aku menggeser tombol hijau dengan kasar. Apa? Bentakku tanpa basa-basi. Hening sejenak di seberang sana.
Rio terdengar bingung. Woi, santai, bro. Masih pagi ngegas amat. Gue cuma mau nanya, jaket kulit gue ketinggalan di mobil lo nggak ya? Perasaan kemarin gue taruh jok belakang. Dia bertanya soal jaket. Sementara hidupku hancur berantakan, dia masih peduli pada sepotong jaket kulit. Lo nelpon gue cuma buat nanya jaket sampah lo itu. Yo, tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah. Lah, kok lo nyolot? Emang kenapa sih? Bini lo ngamuk beneran? Kan udah gue bilang, rayu dikit juga. Diam, teriakku memotong ucapannya. Jangan sebut-sebut istri gue. Gara-gara ide gila lo ngajak touring pas anniversary, sekarang rumah gue kosong. Istri gue pergi, yo, dia pergi ninggalin gue. Rio terdiam lama. Mungkin kaget mendengar nada suaraku yang hampir menangis. Waduh, serius lo? Kak? Ya sorry, gue kan gak maksa lo ikut. Lo sendiri yang bilang bini lo aman, lo sendiri yang bilang, gas. Jangan salahin gue dong. Jawaban Rio menampar kesadaranku. Dia benar. Rio tidak menyeretku paksa ke dalam mobil. Aku yang melangkah masuk sendiri. Aku yang memilih menutup pintu rumah dan meninggalkan Hana menangis. Aku yang memilih kesenangan sesaat itu. Teman-teman hanyalah penonton, akulah aktor utamanya. Jangan hubungi gue dulu, ucapku lirih, lalu mematikan sambungan telepon. Aku melempar ponsel itu ke sofa yang tertutup kain putih. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak masuk kerja. Persetan dengan karir. Aku mandi seadanya, memakai baju kusut yang kuambil dari tumpukan baju kotor, karena tidak ada lagi baju bersih di lemari, lalu memacu mobilku menuju rumah mertuaku. Jaraknya sekitar 1 jam perjalanan, tapi rasanya seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Sesampainya di sana, rumah orang tua Hana tampak tenang. Pagar tertutup rapat. Mobil bapak ada di carport. Harapan membuncah di dadaku. Hana pasti ada di sini. Kemana lagi dia akan pergi kalau bukan ke rumah orang tuanya? Aku turun dari mobil, berlari kecil menuju pagar, dan menekan bel berkali-kali. Assalamualaikum. Ibu. Bapak. Hana. 5 menit berlalu tanpa jawaban. Aku tahu mereka ada di dalam. Gorden jendela depan sedikit bergoyang, ada yang mengintip. Hana. Mas tahu kamu di dalam. Tolong keluar, kita bicara baik-baik. Teriakku lagi, tidak peduli tetangga mulai menengok. Mas minta maaf. Han, Mas salah. Ayo pulang. Pintu depan akhirnya terbuka. Bukan Hana yang keluar, melainkan bapak mertuaku. Wajah tuanya yang biasanya ramah kini terlihat keras dan dingin seperti batu granit. Dia berjalan mendekati pagar tapi tidak membukanya. Dia berdiri di balik jeruji besi, menatapku dengan sorot mata yang membuat nyaliku ciut. Pak, Hana ada? Saya mau jemput Hana. Pak, ujarku memelas, tanganku mencengkeram besi pagar. Pulanglah, Raka, suara bapak rendah tapi tegas. Tidak ada yang perlu dijemput. Tapi Hana istri saya, Pak, saya berhak bertemu dia. Masalah rumah tangga bisa diselesaikan baik-baik, gak perlu kabur begini. Bantahku, mencoba membela diri meski tahu posisiku lemah. Bapak tertawa sinis. Masalah rumah tangga? Kamu pikir apa yang kamu lakukan selama 5 tahun ini adalah rumah tangga? Kamu menjadikan anak saya pembantu gratisan. Raka. Kamu abaikan perasaannya, kamu injak harga dirinya. Dan puncaknya 3 hari lalu. Di hari ulang tahun pernikahan kalian, kamu pergi bersenang-senang sementara anak saya menunggu seperti orang bodoh di meja makan. Aku terdiam, lidahku keluh. Saya hilaf. Pak, saya janji akan berubah. Janji? Bapak menggeleng pelan, matanya menyiratkan kekecewaan yang dalam. Sudah terlambat untuk janji. Hana tidak ada di sini. Jangan bohong, Pak. Di mana lagi dia kalau bukan di sini? Dia sudah pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa menyakitinya lagi. Dan asal kamu tahu, dia pergi bukan karena dia marah. Dia pergi karena dia sudah lelah. Lelah berharap pada manusia yang tidak punya hati seperti kamu. Bapak berbalik badan, hendak masuk kembali ke rumah. Pak, tolong kasih tahu Hana di mana. Teriakku putus asa. Bapak berhenti sejenak, menoleh sedikit.
Urus saja teman-temanmu itu. Nikmati kebebasanmu. Bukankah itu yang selalu kamu banggakan di media sosial? Sekarang kamu bebas, Raka. Jangan ganggu anak saya lagi. Pintu rumah tertutup keras. Blam. Aku berdiri mematung di depan pagar di bawah terik matahari siang. Kakiku terasa lumpuh. Untuk pertama kalinya aku menyadari, ini bukan sekadar pertengkaran biasa di mana bunga dan coklat bisa menyelesaikannya. Ini adalah akhir. Tembok besar telah dibangun di antara kami, dan aku tidak punya alat apapun untuk meruntuhkannya. Aku kembali masuk ke dalam mobil, menyandarkan keningku di setir, dan menangis meraung-raung seperti orang gila. Air mata penyesalan yang terlambat, yang rasanya asin dan pahit di lidah. Sore itu aku pulang ke rumah yang kosong. Saat membuka pintu, aku berharap keajaiban terjadi, berharap Hana tiba-tiba muncul dari dapur sambil membawa teh hangat. Tapi yang menyambutku hanyalah aroma debu dan kesunyian yang mencekam. Aku duduk di lantai ruang tamu, menatap sticky note kuning yang kini kutempelkan di layar TV yang hitam. Pesan itu masih di sana, menjadi satu-satunya teman bicaraku malam ini. Rumah ini, yang dulu kubeli dengan bangga sebagai bukti kesuksesanku, kini tak lebih dari sekadar bangunan beton yang dingin. Tanpa Hana, rumah ini hanyalah kuburan bagi ego dan kesombonganku sendiri. 1 bulan telah berlalu. 30 hari yang terasa seperti 30 tahun. Aku terbangun karena suara alarm ponsel yang berisik. Kepalaku pening, efek tidur terlalu larut dan makan tidak teratur. Aku membuka mata, menatap langit-langit kamar yang kusam. Sarang laba-laba mulai terbentuk di sudut ruangan, tapi aku tidak punya tenaga ataupun keinginan untuk membersihkannya. Untuk apa? Siapa yang akan melihatnya? Aku bangun dari kasur, yang kini spraynya sudah kusut masai dan berwarna kelabu karena tidak pernah ganti, dan berjalan gontai ke dapur. Pemandangan di dapur sungguh mengenaskan. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel, sudah berkerak dan mungkin mulai menjadi sarang bakteri. Bungkus mie instan dan kotak pizza berserakan di meja makan, tepat di samping album foto pernikahan yang kini sudah tertutup debu tebal. Aku menyeduh kopi hitam, tapi rasanya hambar. Dulu, Hana selalu tahu takaran gula dan kopi yang pas untukku. 2 sendok kopi, setengah sendok gula, air mendidih 100 derajat, begitu katanya selalu. Sekarang, kopi buatanku sendiri terasa seperti air comberan. Aku meminumnya juga, sekadar untuk memberi asupan kafein agar aku bisa menyeret tubuhku ke kantor. Penampilanku juga berubah drastis. Berat badanku turun 5 kilo. Celana kerjaku yang dulu pas kini melorot di pinggang, harus diikat kencang dengan sabuk. Kemejaku seringkali tidak disetrika, hanya kucuci, jemur, dan pakai lagi. Rekan-rekan kerja di kantor mulai berbisik-bisik di belakangku. Pak Raka kenapa ya? Kok lusuh banget sekarang? Dengar-dengar ditinggal istrinya. Ah masa? Padahal dulu di sosmed romantis banget. Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telingaku setiap hari. Dulu, aku bangga memamerkan kebebasanku pada mereka. Sekarang, kebebasan itu mencekiku. Rio dan teman-teman touringku beberapa kali mengajak keluar, tapi aku selalu menolak. Melihat wajah mereka hanya mengingatkanku pada kebodohanku sendiri. Mereka masih punya istri atau pacar yang menunggu di rumah. Mereka bisa pulang ke pelukan hangat setelah puas bermain. Sedangkan aku pulang ke rumah hantu. Siang itu, saat jam istirahat makan siang, aku duduk sendirian di kantin kantor, mengaduk-aduk soto ayam yang tidak berselera ku makan. Tiba-tiba, Andi, salah satu junior di divisiku, duduk di depanku dengan ragu-ragu. Pak Raka, sapanya pelan. HM, gumamku tanpa mengangkat kepala. Pak, maaf lancang. Bapak sudah lihat postingan terbaru di Instagramnya Mbak Sinta? Teman arisannya Bu Hana dulu? Jantungku berhenti berdetak sejenak. Aku sudah diblokir Hana di semua media sosial. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Kenapa? Tanyaku, suaraku parau. Andi menyodorkan ponselnya. Di layar itu terpampang sebuah foto grup. Sekumpulan wanita sedang duduk di sebuah kafe outdoor dengan pemandangan pegunungan yang asri. Dan di sana, di pojok kanan, duduk seorang wanita yang sangat kukenal, namun sekaligus terasa asing. Itu Hana. Tapi dia berbeda.
Rambut panjangnya yang dulu selalu diikat cepol karena sibuk mengurus rumah, kini dipotong pendek sebahu dengan gaya bob yang segar. Dia memakai blus putih bersih dan celana kulot yang modis. Kulitnya terlihat cerah, bersinar di bawah matahari. Dan yang paling menyakitkan adalah senyumnya. Dia tertawa lepas, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Di tangannya ada secangkir kopi, dan di pangkuannya ada sebuah buku novel. Dia terlihat bahagia. Sangat bahagia. Tanpa aku. Ini kapan? Tanyaku gagap, jariku menyentuh layar ponsel Andi, tepat di wajah Hana. Baru diposting 1 jam lalu, Pak. Lokasinya di Bandung. Katanya Bu Hana sekarang buka usaha catering sehat di sana dan sukses banget. Catering sehat. Dulu, Hana pernah bilang dia ingin sekali punya usaha makanan. Tapi aku selalu melarangnya. Ngapain sih repot-repot? Uangku cukup kok. Kamu di rumah aja urus aku, kataku dulu. Ternyata, akulah yang memotong sayapnya. Akulah yang mengurungnya dalam sangkar bernama pernikahan, mematikan potensinya demi kenyamananku sendiri. Aku mengembalikan ponsel Andi. Makasih, Di. Aku beranjak pergi, meninggalkan soto ayam yang masih utuh. Aku lari ke toilet kantor, masuk ke salah satu bilik, dan menangis tanpa suara. Foto itu adalah bukti pamungkas. Hana tidak hanya pergi, dia telah melanjutkan hidup. Dia telah menemukan kembali dirinya yang hilang selama bersamaku. Dan melihatnya bahagia seharusnya membuatku senang jika aku benar-benar mencintainya. Tapi ego lelakiku hancur lebur. Ternyata aku tidak sepenting itu. Ternyata tanpaku, dia justru mekar. Sore harinya, sepulang kantor, aku tidak langsung masuk ke dalam rumah. Aku duduk di teras, menatap pot bunga lidah mertua tempat dulu aku menemukan kunci cadangan. Tanaman itu sudah layu, daun-daunnya menguning dan kering kerontang karena tidak pernah kusiram. Sama seperti pernikahanku. Aku membiarkannya mati kekeringan sambil berharap dia akan terus berbunga indah selamanya. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan gemetar, aku mencoba menghubungi nomor Hana menggunakan nomor telepon kantor yang mungkin belum dia blokir. Tut, tut. Terdengar nada sambung. Jantungku berpacu cepat. Angkat, Han. Tolong angkat. Aku cuma mau dengar suaramu. Halo? Suara itu. Suara lembut yang dulu selalu menyapaku setiap pagi. Suara yang dulu selalu bertanya, Mas mau makan apa? Air mataku menetes jatuh ke lantai teras. Han? Panggilku, suaraku pecah. Ini aku, Raka. Hening panjang di seberang sana. Tidak ada suara makian, tidak ada suara tangisan. Hanya napas tenang yang terdengar. Han, tolong jangan dimatikan. Aku memohon. Harga diriku sudah hilang sepenuhnya. Aku lihat fotomu. Kamu kelihatan bahagia. Aku memang bahagia, Mas, jawab Hana. Suaranya tenang, datar, tanpa emosi. Bukan benci, tapi indifferent. Ketidakpedulian yang jauh lebih menyakitkan daripada kebencian. Aku hancur, Han. Rumah hancur. Hidupku berantakan. Aku kangen masakanmu. Aku kangen omelanmu. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji, aku akan sujud di kakimu, aku akan lakukan apa saja. Hana menghela napas pelan. Raka, kamu tidak kangen aku. Kamu cuma kangen hidupmu yang nyaman. Kamu kangen ada yang nyuci bajumu, ada yang nyiapin makanmu. Kamu kangen pelayanmu, bukan istrimu. Enggak, Han, aku cinta kamu. Kalau kamu cinta, kamu gak akan ninggalin aku sendirian di hari anniversary kita demi teman-temanmu. Kalau kamu cinta, kamu gak akan butuh waktu 3 hari untuk sadar aku hilang. Kamu baru sadar kehilangan aku saat kamu butuh kaos kaki bersih, kan? Kata-katanya menohok tepat di ulu hati. Dia benar. 100% benar. Mas, lanjut Hana, suaranya terdengar final. Surat cerai akan sampai lusa. Tolong ditandatangani. Jangan persulit aku lagi. Biarkan aku bahagia, itu satu-satunya hal baik yang bisa kamu lakukan untukku sekarang. Han, tunggu. Klik. Sambungan terputus. Aku mencoba menelepon lagi, tapi operator menjawab, nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
Dia memblokir nomor ini juga. Aku menurunkan ponselku perlahan. Langit mulai gelap. Lampu jalan di depan rumah menyala berkedip-kedip, seolah ikut mengejek nasibku. Aku menatap rumah besar di belakangku. Pintu utamanya tertutup rapat. Di dalamnya, debu semakin tebal, piring kotor semakin bau, dan kenangan semakin menyiksa. Aku, Raka, pria yang dulu merasa memiliki segalanya, istri yang setia, teman-teman yang asik, karir yang bagus, kini duduk sendirian di teras rumah yang gelap. Teman-teman hanyalah angin lalu. Karir tidak bisa memelukmu saat sepi. Dan istri yang setia itu, kini telah menjadi wanita asing yang bahagia di kota lain. Aku meringkuk di kursi teras, memeluk lutut, sementara malam semakin larut dan dingin semakin menusuk tulang. Penyesalan ini bukan badai yang datang sekali lalu pergi. Penyesalan ini adalah hujan gerimis yang awet, yang akan membasahiku pelan-pelan, membuatku kedinginan dan menggigil, hari demi hari, selamanya.